Shalom, selamat pagi. Kalau di pelajaran host family kita, di buku materi Like Jesus, itu kita akan belajar tentang penjangkauan dan penginjilan. Ya, boleh dibuka deh slide-nya. Ya, buku yang masih ada ya. Coba ada yang nanya, Pak Gosal bukunya mana? Masih ada yang nanya sama materi. Wah, ini udah mau habis ini pelajaran kita sampai bulan Maret. Buku tentang Like Jesus dan bukunya materi nanti hari Kamis di komplok-komplok Bapak Ibu Host Family atau hari Rabu itu dengan tema penjangkauan dan penginjilan. Kita akan membelajarnya, membahasnya dan membagikan apa yang kita dapatkan dalam materi tersebut di dalam Kisah Para Rasul dan 2 Timotius ya. Saat ini kita akan baca dulu landasan ayatnya. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 saja. 2 Timotius pasal 4 ayat 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Sudah ketemu? Katakan amin. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini nasihat daripada siapa? Paulus kepada Timotius. Paulus juga dulu sebelum mengenal Yesus, sebelum terima Yesus, sebelum jadi seorang murid, dia bernama Saulus. Dan gurunya adalah Barnabas. Ketika ada pengalaman yang besar-besaran, Barnabas memuridkan Paulus yang berjumpa dengan Yesus dan terus dibina oleh Paulus dan dibinanya di kota Antioquia. Nah disitulah baru pertama kali dikatakan murid Tuhan, murid Kristus di situ ya, atau Kristen terjadi mula-mula disitulah disebut Kristen di kota Antioquia. Lalu setelah dimuridkan, apa yang Paulus lakukan? Dia juga mengabarkan firman Tuhan, dia menginjil dan dia juga merintis gereja-gereja dan dia juga memuridkan karena dia bukan tipe pengembala. Waktu dia merintis mengembalakan lalu diserahkan kepada muridnya dan muridnya ini adalah bernama Timotius. Maka ada surat Paulus kepada Timotius. Waktu dia sudah dimuridkan dan ketika dia masuk dalam penjara Roma, dia menasihatkan kembali kepada Timotius. Dia berkata, kuasailah hai Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Memuridkan. Jadi kalau sudah dimuridkan, maka wajib memuridkan supaya terus pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Nah, kita lihat PowerPoint-nya ya. Ada beberapa hal di bawahnya sebelumnya. Next. Sebelum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penjangkauan penginjilan. Strategi untuk pertumbuhan gereja sesudah dimuridkan harus melalui penginjilan, menjangkau dan penginjilan. Yang pertama apa yang kita perhatikan? Mari, next. Siapa yang harus menjangkau dan menginjil? Siapa yang harus menjangkau dan menginjil? Itu pertanyaannya. Ya tentu dikatakan kita orang percaya yang sudah dimuridkan. Perhatikan, kita orang percaya yang sudah dimuridkan. Nah dalam bahasa Yunaninya, kata murid itu adalah matetes. Katakan bersama, matetes. Artinya apa? Yaitu yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengikuti teladan dan ajaran Yesus dan melaksanakan perintah-perintahnya. Itulah matetes. Enggak semua orang Kristen yang ada di gereja, di dunia ini, itu adalah murid Yesus. Betul? Tapi kalau murid Yesus adalah orang yang sudah mengakui, yang pertama mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis. Lalu dia mengikuti pelajaran teladan Kristus dan ajaran-ajarannya, belajar Alkitab. Dia ikut host family, dia belajar firman Tuhan, dia ikut doa, dan dia ikut rajin beribadah. Lalu, dan melaksanakan apa? Perintahnya. Perintahnya apa? Amanat agung. Pergilah, itu perintah Yesus yang paling luar biasa. Untuk terus banyak orang diselamatkan. Yaitu matetes. Coba tanya kiri kanannya Bapak Ibu, kamu matetes gak? Oh Pak, saya rajin beribadah udah berapa tahun saya gereja sebagai gereja umat sidang jemaat Allah Ebenezer. Ada 10 tahun di sini. Rajin Pak, tiap minggu nggak pernah absen.
Wah, tanya ketua wilayahnya, host family, wah, doa malam rajin Pak. Tapi nggak semua, kalau belum dimuridkan, yang pertama belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia belum seorang matetes. Harus mengakui, amin. Kalau seorang matetes, dia harus memproklamasikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan disertai dengan baptisan selam sesuai ajaran Yesus. Bukan ajaran gereja, baptisan selam ajaran Yesus. Melaksanakan perintah agung, menginjil ajaran Yesus. Itu dia baru orang matetes. Kau cuma datang, duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, kasih duit kolektor, beribadah sudah dada, pulang begitu saja. Dia bukan seorang murid. Dia hanya pengikut. Amin. Kalau merasa senang, disenangkan hatinya dia betah, enggak senang dia keluar, tersinggung keluar. Itu seorang pengikut. Tapi kalau murid memproklamasikan, kalau kita berada di orang-orang Kristen, orang-orang Pentakosta, maka Paulus berkata, kalau kita di antara orang persekutuan ini, kita harus sama. Supaya kita disebut seorang murid juga. Amin. Jadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau membaca, mengikuti ajaran Tuhan Yesus, dan melaksanakan perintahnya, yaitu perintah terakhirnya adalah amanat agung. Itu baru seorang murid. Amin. Matetes. Coba bilang, kamu matetes gak? Bilang kiri kanan. Matetes. Tanya, berapa jiwa yang kamu selamatkan? Betul? Seorang matetes melaksanakan perintahnya. Perintahnya apa Tuhan Yesus? Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Itu matetes. Murid mau melaksanakan perintah. Yang kedua, next. Ya, belum langsung. Tadi 1 dan 2. Siapa yang harus diinjili? Ada 2. Pertama keluarga, kedua orang lain. Itu teman dan sahabat. Keluarga. Loh, Tuhan katakan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Mulai dari Yerusalem. Banyak pertafsiran lain, itu katanya ada dari keluarga lah. Ya, bicara karena orang-orang terdekat maksudnya. Orang-orang terdekat. Dimulai juga dari keluarga. Harus menginjil. Seorang matetes, murid Tuhan, harus menginjil karena melaksanakan perintah agungnya. Kepada siapa? Keluarga dulu. Saya memperhatikan dalam pelayanan banyak. Walaupun satu gereja, satu rumah, tapi belum tentu satu gereja, suami dan istri. Betul? Adakah suami dan istri beda gerejanya? Saya gereja Sidang Jemaat Ebenezer. Kamu gereja mana suaminya? Gereja Beto kah? Gereja lain kah? Wow. Kedua, walaupun satu rumah, belum tentu satu agama. Ini lebih parah lagi. Betul? Ada yang beda agama, Bapak Ibu dalam satu keluarga? Beda agama? Wow. Tuhan tolong. Seorang matetes harus memberitakan firman Tuhan. Bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan. Kalau satu keluarga aja beribadah ke gereja sukacita ya, apalagi kalau ke surga bersama-sama. Halo? Amin. Siapa yang mau bersama suami istri di surga? Orang tua dan anak di surga bersama-sama, siapa yang mau? Wow, beritakan, sampaikan, Yesus adalah Tuhan. Amin. Beritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dalam satu keluarga. Tapi penyatanya, realitanya, masih ada orang yang tidak mau jadi matetes. Cukup jadi pengikut. Yang penting gereja lah. Aku diberkati, keluarga aku diberkati. Ya, sebut, ya gitulah. Padang firman Tuhan, beritakan firman. Jadilah pengikut Tuhan yang baik, murid Tuhan yang baik. Melaksanakan perintah agungnya, amanatnya, sampaikan. Amin. Karena yang Tuhan tanya ketika sampai di surga, berapa banyak pelayananmu di gereja? Ketika kita sampai di surga, pertanyaan Tuhan apa? Adakah iman di bumi? Adakah berapa jiwa yang sudah kita selamatkan? Itu pertanyaan yang paling kita jumpai nanti. Berapa jiwa yang diselamatkan? Dimulai dari keluarga kita. Ada seorang ibu berkata, Pak, aduh, suaminya meninggal. Oh iya, ya saya nggak tahu waktu suami meninggal. Terus dia beritahu, sudah tahu Pak? Sudah tahu. Terus bagaimana? Ya sedih dong Bu. Sedih sih enggak Pak, cuma nyesel. Loh, suaminya meninggal sedih enggak tapi nyesel. Kenapa? Pasti satu, saking satu hal aja. Kalau sampai seorang istri
ditinggalkan sang suaminya, terus biasa-biasa saja, ada satu, mungkin selama hidupnya suaminya bahasa Jawanya bencek, nggak jadi berkat bagi istrinya, nggak jadi berkat bagi kedua orang itu kepada anak-anaknya. Kenapa? Iya, yang saya nyesel sih, sedih sih enggak Pak, karena selama hidupnya, maaf, dia punya wanita simpanan lain. Dia nggak ngurusi rumah tangga, dia cuma kasih uang, nih kamu usaha. Dan saya lakukan untuk cari mata pencarian saya bersama anak saya dan membesarkan anak saya. Sedang dia bersama perempuan lain. Suaminya bukan Kristen, agama lain. Nah pertanyaannya, ibu ini rajin beribadah, rajin HF, melayani. Tapi kenapa tidak sampai memberitakan firman Tuhan, mendoakan? Itu yang saya nyeselnya Pak. Ketika Tuhan panggil dia, mbok saya nggak pernah memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu senang, anak-anaknya untuk mana? Anak-anaknya gereja bersama saya. Ibu senang ke gereja bersama anak? Amin, senang Pak. Ke surga pasti senang, bagaimana dengan suami? Itulah saya yakin ketika saya dipanggil Tuhan, saya di surga, suami saya pasti sudah bukan bersama saya. Nyesel, kenapa? Tidak memperkenalkan Yesus. Karena terbawa dendam, amarah, emosi. Meskipun ada di gereja, meskipun melayani. Wow, bagaimana mau bersaksi pada orang lain? Di keluarga aja sangat sulit. Untuk membawa ke dalam rumah Tuhan, untuk menyampaikan Injil kabar keselamatan. Selanjutnya, next, PowerPoint-nya. Nah, kalau dibagi dua lebih enak ya. Bagaimana caranya menginjil? Penginjilan ada dua yang kita lakukan. Pertama, penginjilan dengan cara manual, tatap muka dalam bersaksi. Lalu penginjilan yang kedua, penginjilan menggunakan teknologi. Bertatap muka seperti ini, bersama keluarga. Ketika pulang gereja, kalau ditanya suami atau istri, oh aku tadi mendapat firman luar biasa loh. Ceritakan firman yang kita dengar, sampaikan kepada keluarga yang mungkin tidak sempat ke gereja. Amin. Apalagi nggak mau ke gereja, sampaikan secara manual, tatap muka kepada keluarga, sampaikan, beritakan. Wah, saya mendapatkan berkat yang luar biasa dalam beribadah. Saya luar biasa Yesus yang kita sembah itu. Sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sampaikan bahwa Yesus tetap mengasihi kita. Amin. Yang kedua, ya melalui teknologi. Sekarang tantangan kemajuan makin maju. Bisa kita menggunakan teknologi. Amin. Kita mau punya grup dan pelayanan, saya percaya Bapak Ibu punya komunitas grup WhatsApp. Betul? Ya komunitas wanita tadi melayani, pasti punya grupnya. Water, wanita terpuji. Wah, pasti ada informasi ya. Ada renungan-renungan rohani dan lain-lain. Ada informasi yang lain-lain. Bagus, terutama ada renungan rohani yang menguatkan iman kita. Ketika buka HP, pertama keluarlah renungan rohani, kita baca bersama. Dan itu akan kita lakukan lagi, lebih hebat lagi di bulan April. Karena kita akan WPDA, waktu pribadi dengan Allah, dan kita akan menerima renungan rohani secara buku pelajaran dan dalam teknologi, yaitu HP. Yang sudah Bapak Gembala beritahukan kepada kita semua, program kita nanti. Gunakan WhatsApp itu ketika kita punya komunitas. Terutama kalau Bapak Ibu punya komunitas yang tidak seiman. Mungkin komunitasnya alumni SMA, alumni SMP, alumni SD, masih berteman dengan mereka. Masih ada punya komunitas seperti itu di dalam grup WhatsApp Bapak Ibu? Ada? Kalau ada gunakan, sampaikan itu. Gak bisa bersaksi, sampaikan renungan kalian. Apa kabarnya? Saya ini baik karena Tuhan saya Yesus menyertai saya sampai saat ini. Sampaikan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia menolong, menyertai kita hingga sampai saat ini. Amin. Kalau sesama Kristen udah biasa, air laut digarami, biasa aja ya kan, tetap asin. Tetapi kalau kita punya komunitas yang tidak seiman, kita bergabung, sampaikan identitas kita, sampaikan Tuhan yang kita sembah melalui alat teknologi tersebut, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Amin. Supaya dalam teknologi kita gunakan, nama Tuhan dipermuliakan. Gunakan teknologi bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, kabar, penginjilan juga di dalamnya bisa berbagai cara. Dan cara kedua setelah teknologi tersebut bisa juga menyampaikan firman. Ada suatu gereja yang unik. Ketika saya ada di Jakarta, saya ingin biasa tetap beribadah di GSDA. Lalu saya pengen sore pengen beribadah yang pendeta ini terkenal.
pembicara yang terkenal sekali. Saya langsung pergi pengen tahu secara tatap muka gitu ya, kan juga mendengarkan karena saya juga download YouTube khotbahnya. Ketika sampai beribadah di satu gereja ini unik, pujian, penyembahan, pengumuman. Terus ketika mari kita mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba cuma tampilan LCD kayak gini, LED doang. Pengkhotbah pembicara tidak ada, dia ada di Israel. Unik sekali. Jadi kita menikmati firman Tuhan, pembicara yang ada di mimbar seperti ini Bapak Ibu dengar. Tapi ada di Israel dia, tandakan. Dia menyampaikan firman live, streaming. Wow, bisa juga ya pelayanan dalam hal gitu ya. Dan ini saya katakan sudah biasa bagi mereka. Kalau nggak ketemu gembala, memang ada wakil gembalanya yang menyampaikan pengumuman dan doa berkat. Tetapi kalau firman, kalau nggak jadwalnya gembala sampaikan langsung dari di mana dia berada. Wow, saking uniknya teknologi Tuhan pakai. Bagaimana caranya bisa secara tatap manual, tatap muka bersaksi tentang Yesus dengan menggunakan teknologi. Dan selanjutnya, yang kita ngerikan adalah dampak. Nah, puji Tuhan, jadi nggak gonta-ganti. Penghambat penginjilan, ini pertanyaannya. Mengapa orang malas menginjil? Mengapa malas orang bersaksi? Karena ada hambatannya. Hambatan yang pertama dikatakan karena kesibukan. Kesibukan pekerjaan, aduh Pak saya bekerja kadang lembur. Jadi hanya bisa hari Minggu beribadah, apalagi mau sharing, nyampaikan firman Tuhan, atau mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Aduh maaf Pak, pekerjaan bisa menghambat kita untuk bersaksi. Bahkan pelayanan, sibuk pelayanan di rumah Tuhan, latihan dan lain-lain. Tetapi sampai di rumah nggak pernah bersaksi kepada keluarga yang belum mengenal Yesus. Atau undur dari Tuhan, artinya malas ke gereja. Hanya identitasnya KTP, tetapi nggak pernah ke gereja. Karena kesibukan pelayanan di sini, nggak apa-apa melayani itu di rumah Tuhan bagus. Tapi jangan lupa, bersaksilah, menginjilah kepada keluarga di mana kita berada. Yang ketiga, atau karena kesehatan, atau masalah, persoalan hidup, ada masalah. Waduh Pak, boro-boro saya bersaksi, untuk masalah saja kayaknya Tuhan kok nggak tolong saya. Uang saya sudah rajin bergereja, saya sudah melayani, tetapi kok masalah saya masih ada. Bagaimana saya mau bersaksi Pak? Menyatakan Yesus itu baik. Wow. Itu hambatan-hambatan kita untuk mau bersaksi, atau sikap tidak peduli. Kalau di buku Like Jesus itu diterangkan ya, ada ilustrasi pertama, ada seorang pemuda yang rumahnya dekat rel kereta api. Dia melihat seorang anak kecil menggunakan musik pakai earphone-nya, dan ketika lewat anak kecil mendengar, dan sang pemuda ini tidak memperingati. Dia berdiam saja, satu, atau yang kedua, pilihan kedua dia cuek saja, yang mungkin sudah takdirnya kali anak itu akan ketabrak. Itu egois, sikap acuh tak acuh. Bahkan kita tahu bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Kalau orang nggak belum menerima Yesus, kitab Ibrani mengatakan dia seperti turun tangga untuk masuk ke dalam neraka. Bagaimana kita akan bisa bersama keluarga kita, sahabat kita, teman kita, kalau kita malas untuk bersaksi. Sikap tidak peduli. Ini Rick Warren, gembala, beliau mengatakan gini, pikiran kita mudah dialihkan, dibelokkan dari misi kita. Karena, perhatikan, saya garis merah, iblis lebih suka Anda melakukan apapun selain membagikan iman Anda. Satu. Dua, iblis akan membiarkan Anda melakukan segala hal yang baik sepanjang Anda tidak mengajak seorang pun pergi ke surga bersama Anda. Wow, hati-hati. Iblis menjebak kita untuk malas bersaksi. Dia sibuk kita dengan pekerjaan, sibuk kita dengan masalah, sibuk dengan pelayanan. Supaya kita sendiri ego yang masuk surga, yang lain binasa. Iblis tidak akan menghasut orang yang tidak pernah gereja. Iblis tidak pernah mencobai orang yang di luar gereja, karena sudah konconya, sudah dulurnya. Tetapi dia akan menghasut kita yang beribadah ini untuk tidak bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Cuma satu orang, amin. Rick Warren, hati-hati. Iblis, kita senang beribadah, kita senang melayani, tapi iblis sudah menipu kita untuk tidak pernah bersaksi. Karena masalah, karena kesibukan, dan lain-lain. Saya ingat ada seorang
jemaat waktu saya di Medan juga. Mau ketemu pendeta Budi, gembala saya dulu, nggak ketemu, lagi duluan, terus ketemu saya. Ya bicara-bicara, saya tanya apa kabar Pak, usahanya bagaimana, keluarganya, dia orang Hokkien ya. Terus dia bercerita, Pak Gosal, saya sempat nyesek ketika teman saya, ketika teman saya berkata, gimana usahamu? Usahaku, ya begini saja, tetapi berdoa loh bahwa Yesus masih sanggup nolong. Lah, kamu masih percaya kepada Tuhanmu? Nah temannya sesama pengusaha ekspedisi ya, punya truk yang mengantar barang-barang. Sama-sama maksudnya bukan agama Kristen, satu Kristen sudah bergereja, satu masih Buddha. Temannya berkata, kamu masih gereja, kamu harus percaya Tuhanmu. Loh, bukankah dia diam saja ketika anakmu masuk penjara karena judi? Wow, bukankah gara-gara anakmu main judi, trukmu dijual, digadekan, trukmu masuk jurang, trukmu nabrak orang lain, sehingga tinggal satu truk dari 5 truk. Dia sedih memang. Masih kamu ke gereja, masih kamu percaya Tuhanmu, padahal dia diam saja ketika ada masalah. Dia bilang satu jawaban yang luar biasa. Saya boleh kehilangan anak saya karena dia berbuat dosa, masuk penjara. Saya boleh kehilangan harta saya karena tahu saya punya harta karena Tuhan. Kalau kehilangan tidak apa-apa. Dari awal saya tidak punya harta. Yang penting saya tidak mau kehilangan Tuhan saya, Yesus Kristus. Wow, meskipun ada masalah, anaknya durhaka main judi, menghabiskan harta bapaknya. Lama-lama truknya habis. Dia bilang, gak apa-apa saya kehilangan anak, tidak apa-apa saya kehilangan harta. Asalkan jangan kehilangan Yesus. Dia bicara, dia sampaikan kepada teman pengusahanya yang tidak kenal Tuhan. Amin. Itu adalah salah satu tipuan iblis. Hambatan untuk kita tidak bersaksi. Kesibukan, persoalan hidup, dan lain-lain. Next, selanjutnya. Ya, dampak penginjilan. Ketika kita menginjil, ada sebuah kota bernama kota Almolonga, Guatemala, Amerika Latin. Kota yang mengalami transformasi akibat dampak penginjilan. Sebelum ada penginjilan, kota ini mengalami apa? Masyarakat peminum keras. Kekerasan dalam keluarga, KDRT. Masyarakatnya masih menyembah berhala. Perkebunannya tidak subur. Banyak kafe dan bar menyebabkan orang menjadi penjahat karena minum keras, jadi kekerasan terjadi. Wow, masyarakatnya 20 ribu orang. Tapi apa yang terjadi? Itu 20 tahun sebelum Tuhan pulihkan. Tapi ketika ada penginjilan masuk, ada firman Tuhan disampaikan, ada doa-doa dinaikkan. Hasilnya apa? 20 tahun kemudian, setelah ada penginjilan, banyak mujizat kesembuhan. Banyak keluarga yang dipulihkan. Saking banyak keluarga pulihkan, 4 rumah tahanan kosong. Karena sudah tidak lagi penjahat pemabuk yang merusak keluarga, merusak orang lain. Jadi katanya rumah tahanan tersebut dipakai buat rumah pemulihan. Perkebunan yang dulu tidak bagus menjadi subur. Perekonomian maju. Masyarakat tersebut beli satu truk itu rame-rame untuk mengangkat perkebunannya. Sekarang setiap keluarga sejak penginjilan masuk, dampak penginjilan, mereka mengenal Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Masing-masing satu keluarga memiliki satu Mercedes truk. Wow. Dan banyak gereja yang dibangun. Bukan hanya gereja, bahkan jalanan-jalanan pun dinamai nama-nama Alkitab. Itu akibat apa? Menginjil, memberitakan firman Tuhan. Mari kita lihat, saksikan video klipnya tentang kota transformasi ini. Ya, boleh dinyalakan. Suaranya ya besar. Almolonga. Almolonga was an extremely poor village. This was a community in total poverty and alcohol addiction. Violence, ignorance, witchcraft, the occult, idol worshiping. Mungkin pemusik boleh silakan naik. Sambil dikasihkan. In a few kilometers, we'll be entering the town of Almolonga. The city's 20-some thousand inhabitants have made a conscious choice to sever the continuum with ancestral spirit worship.
As a consequence, Almolonga is today one of the cleanest, most prosperous towns in all of Guatemala. It's a city of churches. Almolonga, Guatemala adalah kota gereja setelah ada penginjilan. Many cite Almolonga as a world-class example of community transformation. It may very well be. As many as 8 out of 10 residents now consider themselves born-again Christians. But it hasn't always been like this. Just 20 years ago, Almolonga was a dark and dangerous place. Tempat gelap Suffered berbahaya. from poverty, violence, Terkenal ignorance, pemabuk and besides that, tidak peduli. alcohol was the main problem. Urusannya. If you would go to Almolonga 20 years 20 ago tahun in yang the lalu. morning, 7 a.m., and walk the streets of Almolonga, you would have encountered Sebelum ada many penginjilan men terjadi, just lying orang on the mabuk dan street tidur di because they jalanan. were totally drunk. Tergeletak, We had many jails because there were so ada many banyak problems. kejahatan. Chief of Police Donato Santiago recalls that polisi. people were always fighting. Officials built 4 jails, but Pertikaian even they couldn't contain the problem. Sering terjadi. Overflow prisoners were routinely 4 bused penjara to a pun nggak nearby sanggup city. menahan banyak Domestic penjahat. violence was especially Sehingga pronounced. dipindahkan ke I kota talked to a lain. woman who said that her husband would, if he didn't like the meal, that she would Suaminya be memukul beaten and just istri. kicked out of the home. Pastor Bila tidak Mariano suka Riscaje, one of the key leaders of Almolonga's spiritual Pastor turnaround, Mariano. has similar memories. I was raised in misery. My father sometimes drank for 40 to 50 straight days. We never had a big meal, only a little tortilla with a small glass of coffee. My parents spent what little money they had on alcohol. Menghabiskan uang In an hanya effort untuk to ease their minum-minuman. suffering, many Akibatnya townspeople made pacts with sering folk berbuat jahat. deities like Pascual dan Bailon, banyak the Lord of jimat-jimat Death, orang and menyembah berhala-berhala Mashimon, a yang powerful bernama patron Mas saint. Himon. Mashimon, Patung he orang was the suci. most important idol in Almolonga. When the Spaniards came to Guatemala 500 years ago, they found that Budaya indigenous people, they were willing penyembahan to dari Spanyol. negotiate certain things. But there was one Ya, thing they penyembahan. were not willing to do any deal about. That was Mencium tangan Mashimon. patung. That was too Minuman important keras. an idol for them. This syncretism created a powerful stronghold. Although Mashimon took on the form of a wooden mannequin, the spirit Mashimon. behind the idol held tenacious power over the people of Almolonga. Patung yang disembah karena ada It's just a roh. wooden mask, but it's very powerful. Patung kayu. A terrible stronghold that binds people. During these dark days, the gospel did not fare well. Outside evangelists were commonly chased away with Para sticks penginjil or sering rocks, dikejar dengan ancaman while kayu small dan local batu. house churches were Gereja also kecil stoned. rumah dilempari batu. Evangelical Christians were a despised minority. Penginjilan tidak On one dihargai. 20 occasion, tahun lalu. 6 men shoved a gun barrel down Kejadian Mariano's mujizat. throat. He began to pull the trigger. He Seorang silently ditembak. petitioned the Lord for protection. When the hammer Tapi fell, Tuhan tolong. nothing happened. Ditembak dan tidak jadi apa-apa. Teksnya kena di bawah ya. Di situ diawali dari situ. Mujizat Delivered from terjadi. death, Pastor Riscaje called his small flock into prayer. It was time to break the stranglehold of Mengumpulkan violence, pendeta superstition, untuk and berdoa, poverty. menghancurkan ikatan As the kekerasan, intercessors tahayu, lifted their petitions heavenward, minum-minuman, they were filled with a supernatural dinaik-naikkan. faith. maka iman muncul. We Dan told the terjadilah Lord, it mujizat. is not possible that we could be so insignificant when your word says we are heads and not tails. We kept fasting 3 or 4 days a week. Berpuasa 3-4 And every hari Saturday seminggu. we held a prayer vigil. And that was what I Dan think pintu opened the mujizat mulai door. terbuka. People started to be delivered, men started to be saved, Orang-orang mulai and come dilepaskan to dari church. tahayul, It was a ikat-ikatan, tremendous, dan mulai tremendous banyak blessing. pergi ke gereja. A revival, I would call it. And then after many signs and wonders started taking place, and Sehingga banyak and, mujizat, a lot of tanda-tanda mass terjadi di rumah deliverances Tuhan. from demonic Ketika orang oppression, mulai dilepaskan dari iblis, churches started dan growing. gereja mulai bertumbuh. Ikatan-ikatan dan dosa dilepaskan. Dan mujizat terjadi. Orang-orang dipulihkan. Mereka mulai berdoa, memberitakan firman, membagikan firman yang mereka alami, bersaksi. Ini saya edit sebenarnya ada 10 menit, ini 5 menit saja. Dan tanahnya yang tidak subur ketika doa dipanjatkan, firman Tuhan diberitakan, penginjilan sebebasnya, tanahnya menjadi subur.
kotanya menjadi subur. Dan banyak gereja yang dibangkitkan. Terakhir Pak poinnya, kita baca bersama ya, dibuka. Kata Rick Warren apa tentang penginjilan. Kelihatan Bapak Ibu tulisannya, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Hidup tanpa Kristus, manusia akan terhilang dan menuju perpisahan abadi dengan Allah. Karena itu kita harus sungguh-sungguh dengan misi kita untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Kristus. Ingatlah bahwa misi ini mempengaruhi masa depan abadi orang lain tersebut. Tuhan akan tolong kita, memberkati kita untuk menginjil sehingga banyak gereja yang membawa jiwa-jiwa. Amin. Mari kita bangkit, kita berdoa. Haleluya. Waktu gereja bangkit.